Pemeriksaan di dalam. Ya, alhamdulillah ya. Tadi saya sudah memberikan keterangan terkait apa yang selama ini saya laporkan. Jadi berikut juga saya menyerahkan bukti di yang di YouTube channelnya Dr. Richard Lee. Alhamdulillah semuanya sudah saya serahkan, sudah saya ceritakan tentang seluruh kejadian. Bahkan tadi juga saya memberikan juga perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Jadi alhamdulillah tadi penyidiknya juga sangat memahami lah. Artinya laporan saya ini terhadap penistaan agama, kelihatannya penyidik juga sudah mulai lebih paham bahwa ini masuk kategori penistaan agama. Karena alhamdulillahnya beberapa waktu yang lalu juga kan sudah ada juga orang yang makan babi dengan baca bismillah jadi tersangka juga. Artinya lebih mempermudah penyidik untuk menemukan unsur-unsur dalam laporan saya. Bang, sebenarnya abang laporin itu persisnya kapan sih bang? Saya laporin itu tanggal 5 April. Oh. Tanggal 5 April. Berapa pertanyaan bang tadi? Iya baru. Tadi ada sekitar 28 pertanyaan tadi. Jadi tadi juga ada pertanyaan seperti ini. Memangnya apa sih yang diucapkan oleh narasumber ini? Jadi yang diucapkan narasumber ini kan adalah simsalabim kun fayakun. Nah, saya disuruh menjelaskan tadi yang dimaksud dengan simsalabim ini apa, kun fayakun ini apa. Simsalabim itu mantra-mantra atau jampi-jampi yang biasa digunakan pesulap. Simsalabim jadi apa? Nah, sementara kun fayakun ini itu kalam ilahi, firman Tuhan yang tidak boleh disandingkan dengan jampi-jampi atau mantra-mantra yang biasa digunakan oleh pesulap. Nah, terus juga narasumber Arab Edison ini kan juga sering tuh bikin status dia. Kan itu bahasa Arab. Memangnya bahasa Arab tuh tidak boleh digunakan oleh orang umum. Orang Yahudi juga gunakan bahasa Arab kok. Artinya begini, benar itu bahasa Arab, saya tidak menyangkal itu bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Al-Quran, kitab suci. Artinya sudah tidak boleh lagi tuh sembarangan gunakan. Al-Quran itu cara meletakkannya ada caranya, cara memegangnya ada caranya, bahkan ada pelarangannya. Kalau saya baca nih Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, boleh nggak kalimat yang ujung saya pakai di atas, yang bawah saya pakai di atas, yang atas pakai bawah? Nggak boleh. Kalau karena bahasa Arab, kalau bahasa Arab nih, saya tanya taksi, Pak, berapa ongkosnya dari sini ke Monas? Boleh. Saya panggil taksi, Monas berapa? Boleh, diacak-acak. Tapi kalau sudah bahasa Al-Quran ya, itu nggak boleh lagi, Bang. Yang ayat 1 harus di 1, ayat 10 harus 10. Jadi nggak bisa menyangka saya baca, Pak, saya tulisnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Walaupun part-partnya ditulis secara rapi, tapi diacak-acak nggak boleh. Itulah perbedaannya kitab suci. Yang pertama surat Al-Baqarah, Pak, saya bikin Al-Quran nih, tapi Al-Baqarahnya di belakang, nggak boleh. Kalau sudah bicara kitab suci, pakem dia, nggak ada tawar-menawar. Jadi kalimatnya itu harus benar-benar gini. Nah, ini Dr. Richard Lee nggak paham, makanya dia masih cengar-cengir aja tuh orang. Saya jujur aja, saya makin geram melihat dia. Diwawancarai, seolah-olah dia sudah tahu tuh kalimat kun fayakun simsalabim itu. Apa yang dia katakan? Dengan santainya dia jawab, tawa-ketawa dia jawab, yang mana ya? Yang mana ya? Dia ngomong yang mana ya, pura-pura tidak tahu. Padahal sebelumnya dia telepon Ustadz Diri Sulaiman. Ustadz Diri Sulaiman telepon Sunan depan saya. Sunan ngomong, Ustadz Diri Sulaiman telepon saya nih. Dia sudah kontak-kontakan sama Dr. Richard Lee. Begitu ditanya sama anak media, dia seolah-olah nggak tahu. Yang mana ya, kata dia. Oh, yang mana, konten yang mana ya? Yang mana? Dia sampai ketawa-ketawa tuh, cengar-cengir dia. Padahal dia sudah kontak-kontakan tuh sama Pak Ustadz. Sekarang dia, oh saya kan dulu mau minta, dia dibilang ada nggak niat mau minta maaf? Dia bilang nggak mau minta maaf, ya, karena pelajaran dari sebelumnya. Dia kan sudah pernah jadi tersangka nih, udah biasa kayaknya nih.
ya sudah pernah jadi tersangka, ya mungkin dengan dilaporkan ini dia santai-santai aja tuh, dia cengar-cengir aja tuh. Waktu ditanya sama anak media, Dr. Richard Lee bilang gimana? Yang berkata kan bukan saya, kata dia. Memang yang berkata bukan dia, Arief Edison yang mengatakan, tetapi itu channel milik dia. Makanya saya ceritakan kemarin pada waktu bulan puasa, saya ceritakan dulu ada namanya Arswendo Atmowiloto. Dia jadi tersangka, dihukum 5 tahun. Karena apa? Karena zaman dulu pakai koran. Koran itu hasil jajak pendapat, ya. Dulu pakai kartu pos tuh. Kartu pos orang-orang ngirim-ngirim tuh, tokoh-tokoh yang terkenal. Nabi Muhammad itu urutannya di bawahnya dia. Masih terkenal Arswendo. Tapi dimuat tuh di majalahnya. Dilaporin sama umat Islam. Kena dia penistaan agama 5 tahun penjara. Kenapa? Karena dia menerbitkan tanpa penyuntingan. Sekarang dia mengupload tanpa editing. Sama. Nah, Dr. Richard Lee menganggap bahwa kan yang ngomong bukan saya. Tapi ingat, YouTube itu, ya, channel itu milik punya dia, milik dia. Andai kata nih, saya kasih contoh. Andai kata percakapan dia dengan narasumber tidak diupload, muncul tindak pidana enggak? Enggak. Karena diupload itulah sehingga dia masuk tindak pidana. Sama seperti yang kemarin makan babi itu. Andai kata ada orang makan babi ngucap bismillah sekarang di mana aja nggak diupload, kena pidana enggak orang? Enggak kena. Karena mau makan apa aja, mau makan babi, kayak makan aja. Dia ngucap bismillah, kalau dia nggak diupload itu urusan dia, nggak tahu orang. Nah begitu diupload itu tindak pidananya. Sama seperti Dr. Richard Lee. Itu konten dia ngundang si Arief Edison. Dia mengucap, harusnya kan dia editing dong. Katanya dia YouTube-nya untuk edukasi dan lain sebagainya. Saya melihat tidak ada edukasinya di situ. Buktinya di situ tanya Dr. Richard Lee. Kalau ditanya itu masalah kecantikan apa sesuai dengan keilmuan dia nggak jadi masalah. Itu yang diundang-undang ada dukun diundang, ada macam-macam aja yang diundang. Nah, sekarang dia pernah ngundang John LBF juga. Sekarang diadu lagi sama si Arief Edison, ya muncullah seperti sekarang ini. Akhirnya ada kalimat yang seharusnya tidak diucapkan, ya. Yang seharusnya tidak diupload, sekarang diupload. Jadi nggak apa-apa, nanti tinggal tunggu aja Richard Lee. Kelihatannya kan dia sudah pernah jadi tersangka kan. Kelihatannya dia menghadapi ini ya dengan cengar-cengir, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Nanti tunggu aja. Ya, kalau perkara ini saya ya sebagai pelapor tidak akan mengawal ini sampai jadi tersangka aja, sampai dengan terpidana saya kawal perkara ini. Karena saya juga konsultasi dengan pemuka agama, konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, jelas ini mengandung unsur tindak pidana. Jadi tidak ada kata damai, Pak? Tidak ada kata damai. Karena gini ya, sekarang ini yang makan babi ngucap bismillah itu ditangkap kemarin kan, alasan sakit dia ditangguhkan. Sekarang dia diundang nih sama ngobrol-ngobrol sama Richard Lee nih. Akhirnya orang mengatakan begini, loh kok penista agama sudah tersangka nggak ditangkap? Nah saya berharapnya penista agama ini ditangkap dan ditahan. Kenapa? Hukum ya, kalau dia lemah, ini hukum kalau dia lemah, maka akan menciptakan orang yang baik berbuat jahat. Tapi kalau hukum yang kuat, itu memaksa orang jahat untuk menjadi baik. Jadi harapan saya kalau seandainya laporan saya ini ya sampai ke pengadilan, agar apa? Orang-orang yang jahat itu jadi baik. Kenapa? Dia takut lagi mau masuk dalam area penistaan agama. Orang tidak lagi komentar-komentar tentang agama lain, apalagi ini agamanya berbeda ya. Ya kalau seandainya kalimat-kalimat seperti ini, terus tadi yang bilang, oh nanti bisa damai dong gini. Nanti saya juga dibilang cari panggung, ya, cari sesuatu, dan juga orang-orang yang bikin konten. Ini kan sekarang ini lagi marah, kontennya yang nggak bagus malah jadi rame, jutaan orang nonton. Kontennya yang bagus malah nggak banyak penontonnya. Nah tadi juga saya ditanya, abang tahu nggak kenapa Dr. Richard Lee mengupload ini? Ya sudah pasti tahulah saya. Kalau konten YouTube itu sudah pasti ujung-ujungnya kan mencari duit.
YouTuber sekarang ini kan semuanya cari duit semua, cuman beda-beda cara aja. Jadi ya kesimpulan saya, ya yang pertama ini mengandung unsur tindak pidana penistaan agama. Yang kedua, YouTube itu tidak sepenuhnya untuk edukasi. Tapi Dr. Richard akan rencana dipanggil ke sini untuk Oh pasti, Dr. Richard Lee sama Arif Edison pasti dipanggil. Ini dimintai keterangan juga terkait dengan laporan. Iya. Saksi ahli juga nanti akan dipanggil juga untuk memperkuat benar nggak bahwa ini masuk dalam penistaan agama. Oke. Ya. Oke. Oh,